Ya pemirsa, hari ini salah satu tersangka Bribka RR juga kembali menjalani pemeriksaan lie detector. Apakah akan mengungkap fakta-fakta dan skenario palsu Verdi Sambo? Kami akan membahasnya bersama kuasa hukum Bribka RR Erman Umar serta Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso. Selamat sore Pak Erman dan Pak Sugeng. Selamat petang, Mbak Stefani. Ya, Pak Erman sudah bisa bergabung bersama kami? Halo. Selamat petang, Pak. Baik, saya ingin ke Pak Erman terlebih dahulu. Pak Erman bisa jelaskan kepada kami hasil pemeriksaan Bribka RR hari ini seperti apa? Hari ini belum dimulai karena yang diminta hari ini ada 2 orang, Kuat Ma'ruf dengan RR. Saat ini masih berlangsung pemeriksaan Kuat Ma'ruf. Jadi saudara RR masih menunggu giliran. Oke, Pak Erman, yang ingin saya konfirmasi terkait dengan keterangan yang diberikan oleh klien Anda. Apa keterangan yang diberikan terkait dugaan pelecehan seksual yang masih narasinya kembali dibangkitkan saat ini? Pertanyaannya apa, Mbak? Keterangan Bribka RR terkait dugaan pelecehan seksual Putri Chandrawati. Apa keterangan dari Bribka RR? Ya, kalau yang lalu kan saya bertanya, selama dia di Magelang, apakah dia mendapatkan fakta atau informasi tentang pelecehan itu? Nah, jadi selama yang dia alami, yang dia ketahui selama di sana, pada saat dia sedang disuruh sebelumnya, dia disuruh untuk mengurus keperluan anaknya yang sekolah di Nusantara itu. Berikut juga atas ada pemberian bantuan ke rumah yatim. Jadi pada saat sekitar jam 3, jam 4 sore, dia dipanggil melalui saudara Richard. Mereka berangkat ke sekolah anak itu adalah dengan saudara Richard. Baik. Ternyata Richard yang menerima telepon supaya kembali ke rumah. Di rumah, dia menemukan di bawah rumah, rumah 2 lantai, di bawah tidak menemukan siapa-apa. Dia naik ke atas tangga, ada Kuat dan Susi. Susi dalam keadaan menangis. Kemudian dia tanya, si RR bertanya, ada kejadian apa Pak Kuat? Katanya. Enggak, tadi itu si Joshua naik tangga turun, tapi saya tegur, saya malah menghindar, lari. Kemudian ya kayak ada kesan tegang di mata, di muka oleh si Kuat gitu. Kemudian Susi menangis gitu kan. Terus disampaikan lagi, dia coba lagi, Joshua mau naik lagi memaksa, kan saya udah larang karena terjadi apa-apa menurut Kuat. Terjadi apa-apa gimana? Jadi dia pakai pisau, si Kuat melarang Joshua jangan lagi datang ke ruangan ibu. Kemudian akhirnya si RR masuklah ke kamar ibu itu, bertanya melongok, Bu, ada apa Bu? Jawaban ibu tidak langsung menjawab apa persoalan, tapi malah bertanya Joshua ada di mana? Joshua ada di mana? Akhirnya Joshua RR turun ke bawah mencari Joshua karena Joshua ada di bawah. Akhirnya dia tanya sama kepada Joshua, ada apa, kejadian apa nih Bang? Joshua, kata si RR kepada Joshua, nggak tahu tuh Bang, Pak Kuat marah-marah sama saya. Nah, kayak emosi juga. Nah, ya udahlah, tenang aja, kejadian apa? Pokoknya kamu dipanggil ibu, saya masuk ke ibu tadi, kamu ditanya, kamu ayo ditemanilah masuk ke ruangan ibu. Masuk ke ruangan ibu di lantai 2, ibu memang baring sampai setengah berbaring, pakai satu bantal dengan menyender. Kemudian si Joshua duduk di bawah kaki, di bawah ibu, di bawah kasur, di bawahnya, di lantai. Tapi si RR tidak mendengar di situ. RR keluar tapi nggak jauh dari pintu. Nah, namun demikian, apa pembicaraannya RR tidak mengetahui. Setelah Joshua selesai, diajak lagi ke bawah oleh si RR. Karena kenapa dijaga sama Joshua? Dia khawatir, kok tadi ada kesan pertengkaran antara Kuat dan Joshua. Khawatir terjadi apa-apa, makanya dia jaga dan antar lagi ke bawah. Sampai di bawah, ditanya lagi ke Joshua. Setelah ngobrol dengan Ibu PC. Ada apa sih Bang? Tadi berbeda. Kalau yang pertama, Joshua agak marah, emosi, menyatakan Kuat
kok marah-marah sama saya. Sekarang setelah ditanya keluar dari ibu, nggak apa-apa bang, nggak apa-apa. Jadi itu yang fakta yang ditemui, sehingga Baik. pada saat itu dia tidak menemukan atau tidak mendengar, tidak ada orang yang menyampaikan secara tegas ada pelecehan. Itu yang fakta yang dia terima. Baik. Baik, jadi Bribka RR tidak melihat adanya terjadi pelecehan seksual ya Pak ya? Ya. Baik, saya ingin ke Pak Sugeng. Pak Sugeng, para tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua menjalani tes kebohongan. Apakah hasil dari tes kebohongan ini bisa berpengaruh terhadap proses hukum yang saat ini berjalan? Tes poligraf ini kan bukan alat bukti ya, bukan alat bukti. Alat bukti itu keterangan saksi. Seperti tadi keterangannya RR itu keterangan saksi yang bisa digunakan untuk membuat terang satu masalah ya. Kalau dari keterangannya RR tanya kepada ibu ya, ibu bilang ibu nggak cerita soal pelecehan, ibu cuma tanya Yosua. Dia tanya Yosua juga bilang tidak apa-apa, bahkan yang pertama Yosua agak kesel, nggak tahu tuh kuat ya, gitu kan, ribut. Kemudian Susi juga tidak melihat langsung apa yang terjadi di atas. Jadi ini problemnya menurut saya antara Ibu PC ya, keterangan Ibu PC dengan keterangannya Kuat Ma'ruf. Saya rasa Kuat Ma'ruf pun tidak melihat apa yang terjadi. Jadi problemnya ada di Ibu PC ini. Ada apa gitu loh ya. Tidak ada keterangan yang membuat peristiwa pelecehan. Sekarang kalau kemudian di lie detector kan sudah disampaikan tuh keterangannya RR, no deception, no indicated deception ya, no indicated deception ya, no deception indicated. Jadi tidak ada kebohongan atau kepalsuan. Keterangan RR benar karena RR menjerangkan itu benar itu ya. Kemudian halo Ya, silakan Pak Sugeng. Ya, jadi keterangannya benar ya, Kuat Ma'ruf. Nah, kita belum tahu nih Kuat Ma'ruf menerangkan apa. Menurut saya pun Kuat Ma'ruf tidak melihat peristiwa yang di dalam kamar. Dia hanya mungkin menyatakan ya dia bertemu Yosua sama seperti sama seperti Susi di tangga ya. Jadi keterangan-keterangan alat uji ini hanya untuk menambah, memperkaya petunjuk. Petunjuk itu didapatkan dari persesuaian keterangan antara para saksi dan alat bukti lain. Jadi memperkaya petunjuk. Nah, kalau dia bisa jadi alat bukti apabila dijelaskan di persidangan oleh ahli, ya, oleh ahlinya. Jadi begitu, itu bukan alat bukti nih, ya. Hanya untuk memperkaya petunjuk, meyakinkan, ya, penyidik tentang pembuktian, begitu. Baik, saya ke Pak Herman. Pak Herman, lalu pada saat penembakan, posisi Bribka RR di mana dan apakah ada komunikasi mengenai untuk melarang agar si Bribka Joshua ini tidak ditembak, Pak Herman? Oh tidak. Jadi pada saat Kuat setelah di rumah dinas di Jalan Duren 3, setelah dari Saguling, kemudian dengan alasan Ibu PC menyatakan setelah PCR antigen, ayo isolasi ke rumah dinas. Pada saat itu nggak berapa lama duduklah si mereka ini, Joshua, RR, Richard di halaman mungkin ya, nggak tahu persisnya di mana. Nggak berapa lama Kuat memanggil, ayo om. Jadi dia Om Kuat ini walaupun dia umur dibandingin mereka manggil om. Jadi akhirnya karena yang mendengar Ricky, akhirnya Ricky memanggil Joshua. Jadi beriringanlah mereka masuk. Tapi yang pertama maju duluan Joshua, di tengah si Kuat, si Ricky agak di belakang. Karena Ricky agak di belakang karena dia nggak tahu apa kebiasaannya, dia masuk ke rumah itu harus buka sepatu. Nah, jadi pas dia buka sepatu karena pakai tali atau pakai apa agak lama, sehingga agak jarak antara Joshua dengan si Ricky.
Tapi kemudian itu yang dia kaget pas mau masuk ke dalam di dapur, posisi R sudah berhadapan-hadapan sama Joshua. Dan ada kedengar tembak. Kemudian udah kedengar tembakan. Kemudian di posisi pasti kaget karena dia membayangkan sebelumnya memang kan dia diminta diseguling. Kamu tahu nggak kejadian di Magelang? Nggak tahu, Pak. Ibu dilakukan pelecehan oleh Joshua. Dia menurut si RR, si bapaknya menangis. Dia melihat ada kegoncangan. Nah, tapi kan kok aneh, dia merasa tidak pernah melihat, tidak ada yang ngadu selama di sana. Kan jadi dia bingung, goncang, ada apa? Kemudian pada saat dia, kamu berani tembak nggak? Jadi dia bilang, saya nggak berani tembak. Saya nggak punya nggak punya mental berani. Tetapi setelah itu si bapak ini PFS meminta kamu panggil Richard. Kamu panggil Richard. Udah, dia manggil lah Richard. Setelah dia panggil Richard, waktu seguling ya, dia panggil Richard ya, dia nggak tahu karena dia nggak ikut ke atas. Nah, itulah setelah kejadian itu dibawa ibu bilang ke isolasi ke Duren 3. Kejadiannya sangat mendadak dan di dalam pikirannya saya tanya, apakah kepikiran kamu pada saat itu bapak mau nembak merencanakan mau menembak, apa yang dipikir dari otak kamu? Ya saya memang lihat dia terguncang, Pak, tapi saya berdaya apa, saya melarang apa gitu kan, nggak. Nah, kemudian saya suruh panggil, kemudian tahu kita dibawa ke Seguling, ke rumah dinas. Nah, rumah dinas itu sangat kecepatan waktu dan tidak saya bayangkan bahwa dilakukan penembakan, apalagi di rumah dinas, Pak. Nggak ada bayang saya. Jadi dia ikut shock lah, sehingga dia pada saat kejadian itu ada masuk HT masuk dari ajudan yang lain namanya Romer, karena mungkin ada tembakan, bertanya ada apa itu, ada apa. Kemudian dia pergi agak berbalik ke dapur lagi supaya melihat pintu. Ternyata Romernya belum muncul, mungkin agak masih mojok. Balik lagi dia ke dalam, yang dilihat di mata dia hanya melihat Pak Sambo tidak melihat menembak si ini, karena dia pengetahuannya kan udah ditembak Richard. Dia ngelihat dia adalah tembak dinding ke arah TV tangga. Kira-kira itu yang dia. Pak Sugeng, sudah ada 5 tersangka dalam kasus ini, namun sepertinya masih banyak yang menjadi tanda tanya dalam mengungkap skenario Sambo ini. Apa menurut Anda yang menghambat agar kasus ini bisa terungkap secara keseluruhan, secara 100%? Ini kuncinya di Ibu Putri nih ya. Ini kuncinya di Ibu Putri. Ibu Putri ya yang kalau dugaan saya memprovokasi suaminya ya. Baik. Keterangan Ibu Putri. Kedua, kemudian peran masing-masing pihak memang bisa berbeda-beda seperti disampaikan oleh Pak Herman Umar ya. Kliennya itu bisa melihat peristiwa itu berbeda karena dia memang melihat dia menerangkan apa yang dia lihat gitu. Ya, kan Pak Sambo sendiri berbohong tuh. RR mengatakan mendengar suara tembak. Pak Sambo bilang cat hajar. Ya, itu aja sudah beda ya. Itu fakta yang beda. Oleh karena itu saya melihat tidak ditahannya Ibu Putri ini ada sesuatu bargaining di belakang perkara ini yang akan punya potensi melemahkan perkara ini. Ya, Pak Kapolri ini harus tegas nih. Tidak boleh hukum tumpul ke atas tapi tajamnya hanya untuk yang bawah saja. Baik, kita harapkan semoga kepolisian tidak percaya pada proses ini ke depannya. Baik, kita harapkan kepolisian tidak tumpul ke atas dan hingga bisa tajam juga ke atas dan tajam ke bawah sehingga kasus ini bisa segera selesai. Terima kasih Pak Sugeng Teguh Santoso, Ketua IPW, dan juga Pak Herman Umar, pengacara Bribka RR telah bergabung bersama kami di Aini Sore. Sehat selalu.